Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa. Sore hari ini kita akan membicarakan hal besar. Kalau saat ini banyak orang-orang yang berbicara atas nama demokrasi. Mereka lantang bersuara, NKRI harga mati. Tapi tahukah Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sebagai jurnalis melihat di lapangan miris sekali Pak. Banyak yang di akar rumput mudah sekali terprovokasi. Politisi kami undang, mereka saling adu argumentasi satu sama lain. Habis siaran mereka ngopi. Yang di rumah berkepanjangan Pak. Mereka merasa perang yang kami tampilkan di media itu, mereka yang saling beradu pendapat merasa paling benar satu sama lain juga terbawa sampai ke grassroots. Sangat disayangkan. Apalagi nanti saya lihat bapak-bapak yang ada di sini sudah langganan masuk ke berbagai media. Bersuara lantang membela Partai Keadilan Sejahtera. Ya tentu ya Pak ya, tuan rumah. Tapi kalau saya di sini, saya sebagai jurnalis, saya berusaha untuk figur yang memang di luar parpol. Kita juga akan menghadirkan figur yang memang melihat negara ini secara kacamata yang luas. Kita akan membahas tema yang sungguh luar biasa. Merawat kebinekaan, menjaga keutuhan NKRI. Langsung saja saya akan mengundang beliau, sosok yang luar biasa. Semangatnya Pak, tidak mengenal zaman Pak ya. Tidak kolonial, dengan milenial juga masih nyambung sampai sekarang Pak. Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009, periode 2014-2019, Bapak Yusuf Kalla. Kepada Bapak Yusuf Kalla bisa bergabung di atas. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Selanjutnya saya akan mengundang, kami persilakan Pak JK, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Bapak Haji Muhammad Soebul Iman PhD. Berikan sambut yang meriah untuk yang terhormat Bapak Haji Muhammad Soebul Iman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sangat berharap Bapak Ibu hadirin yang ada di floor ini bisa aktif bertanya. Kami nanti juga memberikan kesempatan kepada hadirin yang kabarnya bukan hanya dari Indonesia, tapi dari mancanegara juga hadir di acara Rakernas PKS sore hari ini. Nanti bisa resen, bertanya kepada narasumber, bertanya dengan Pak JK, bertanya dengan Pak Sohibul, permasalahan yang dihadapi bangsa ini konkretnya seperti apa sih? Baiklah, mohon izin Bapak-Bapak jika berkenan melepas masker. Alhamdulillah kami semua sudah menjalani serangkaian protokol kesehatan. Sehat ya Pak JK ya, Pak Sohibul sehat Pak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, saya boleh ke Pak JK terlebih dahulu nih. Tadi ngobrol di belakang panggung soalnya PKS biasa menghargai tamu ya Pak ya. Pak JK, kita minta pandangan ini Pak JK. Kalau berbicara mengenai merawat kebinekaan Pak, saat ini orang-orang mudah sekali mengatakan intoleransi, mengatakan radikalisme Pak. Mereka memecah belah bangsa, merasa punya ruang sendiri Pak, punya akun media sosial, kemudian mereka viralkan, yang lain jadi ikut-ikutan Pak. Mudah sekali untuk tergiring opininya. Pandangan Pak JK seperti apa Pak? Boleh gunakan mic-nya Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebinekaan, selalu kita pahami bahwa kita ini bermacam-macam tapi satu. Negeri ini negeri yang sebenarnya luar biasa dibanding dengan negara-negara lain. Kita terdiri kepulauan, 17.000, yang didiami 3.000. Dari bermacam-macam suku, lebih 700. Bahasa juga lebih, hampir 1.000 bahasa. Begitu sulitnya. Jadi semua ras, semua warna ada. Putih, ada coklat, ada hitam, semua ada. Dan itulah Indonesia yang kita kepulauan lagi. Kalau negara seperti Malaysia masih satu saja atau dua, kita ini puluhan macam-macam. Ya tentu karena itulah maka mudah untuk saling bertentangan. Karena itu tidak, kita memang bersatu luar biasa. Tapi jangan lupa
selama Republik ini 70 tahun lebih, itu terjadi 15 kali konflik besar di negeri, 15 kali. Dan dari 15 itu 10 karena ketidakadilan. Jadi kalau kita pahami bahwa muda tidak toleran, ya toleran itu saling menghormati. Yang besar menghormati yang kecil menghormati yang besar. Sama menghormatinya. Kita tidak bisa jangan seakan-akan intoleran selalu yang besar yang tidak toleran. Mesti yang kecil juga harus menghormati yang besar, seperti begitu. Itulah yang mudah seperti ini. Dan juga yang banyak terjadi akibat teknologi mudahnya menuduh orang mudahnya macam-macam, meningkatkan isu yang disebut hoax, itu mudah. Tetapi kita juga harus menjelaskan, mengkelirkan masalah dengan baik pula, karena itu juga kesempatan yang baik kita untuk menjawabnya. Inilah negara demokrasi. Demokrasi memang selalu menjadi bagian itu yang terbaik, bukan. Cuma yang paling kurang ke masalahnya. Namun sekarang demokrasi sekarang juga sudah menjadi pertanyaan. Apakah demokrasi itu masih seperti sekarang? Amerika aja yang dianggap demokrasi, tapi kongresnya diserbu oleh masyarakat, oleh teror juga itu punya DPR-nya lah begitu, diduduki kayak kita tahun 98 gitu kan. Nah, jadi hal itu tentu ada saja, ada masalah perbedaan, tapi marilah perbedaan itu kita kembalikan dengan menyelesaikannya secara musyawarah, secara baik-baik. Luar biasa, tepuk tangan boleh untuk Pak JK. Tapi kini Pak JK sepertinya perbedaan dianggap hal yang tabu, Pak. Orang-orang kalau sudah berbeda pendapat, ya mereka susah untuk menerima, menjunjung tinggi yang namanya toleransi, Pak. Ya tergantung masalahnya, memang ada yang radikal, ada. Kita tidak bisa mengatakan tidak ada. Tapi radikal tentang apa? Itu juga banyak pertanyaannya kan. Ada radikal tentang politik, ada radikal tentang mungkin agama, ada radikal, ada berlebihan lah. Ya kedua, masing-masing pihak ada. Ada yang radikal itu timbul kalau seperti saya katakan dari 15 konflik pemberontakan yang besar di Indonesia selama 75 tahun itu 10 karena ketidakadilan. Mulai dari PRRI Permesta, DITII, masalah Aceh, orang Aceh pikir masalah agama, tidak, itu masalah ketidakadilan ekonomi. Jadi kalau ingin toleransi maka kita harus adil. Inti daripada itu keadilan. Jangan lupa dari Pancasila yang selalu kita sebutkan, hanya keadilan, adil yang 2 kali disebut di Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi bayangkan adil itu mempunyai suatu makna yang besar sekali dalam kehidupan kita. Karena itulah pemimpin dan masyarakat juga harus mengusahakan keadilan itu. Karena tanpa keadilan maka akan terjadi perpecahan kita ini. Bangsa ini. Di situ letak masalahnya bangsa ini. Luar biasa, masalah bangsa terletaknya di ketidakadilan Pak JK ya. Pak Sohibul Iman, kita minta pandangannya Pak, kalau PKS saat ini melihat apakah memang orang yang terlalu kritis dengan yang besar tadi kata Pak JK, dengan yang mungkin dianggap kalau sekarang istilahnya kan kritis dengan, saya takut nyebutnya nih Pak, ini direkam di seluruh Indonesia nih Pak, makanya agak ngerem dikit ya Pak ya, disensor nih gitu ya Pak ya. Kira-kira apakah kita kalau terlalu lantang, kalau terlalu vokal nanti dianggap radikal Pak, semangatnya. Ya, terima kasih Saudara Andromeda. Masih mau kerja Pak soalnya Pak. Ya. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan dulu selamat datang kepada Pak JK dan ucapan terima kasih serta salam dari Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang semula beliau yang akan menemani Pak JK ini. Tapi beliau dapat musibah, kakinya tersandung katanya dan cukup ini karena sedang tidak pakai sepatu jadi cukup fatal ya, sehingga beliau tidak bisa hadir di tempat ini dan beliau mendisposisikan kepada saya. Ya saya sedang sekali Pak JK bisa hadir di sini karena saya selama ini sebetulnya sudah banyak dapat ilmu dari beliau karena saya sering sekali berkunjung ke rumah beliau dan saya mendapat nasihat dari beliau. Tapi kan kayaknya sayang banget kalau yang dengar cuma saya. Nah kalau sekarang ini Pak JK bicara di hadapan seluruh kader dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Dan tentu juga yang membuat kita senang ya,
Pak JK ini dulu kan juga ada acara namanya Jalan Keluar gitu. JK itu jalan keluar gitu. Singkatannya pas banget ya Pak. Iya, pas banget ya. Ya mudah-mudahan nanti dari apa yang disampaikan oleh Pak JK ini ada insight dan inspirasi buat kader-kader PKS bagaimana PKS bisa hadir menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang mampu merawat kebinekaan dan menjaga keutuhan NKRI insyaallah. Begini Saudara Andromeda, ya jadi kalau terkait dengan kebinekaan sebetulnya kita tidak boleh underestimate ya. Kita sebagai bangsa Indonesia sejak lahir itu sudah sangat menyadari tentang kebinekaan itu. Hampir tidak ada orang yang kemudian mempertanyakan tentang kebinekaan di Indonesia itu. Saya sering menyebut bahwa kebinekaan itu adalah a state of being, sebuah keadaan jadi. Siapapun yang lahir di Indonesia tidak boleh menolak tentang realitas kebinekaan itu. Jadi itu sesuatu yang sudah ada dan itu yang menciptakannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu hampir sejak saya lahir di Indonesia tidak pernah ada orang yang mempertanyakan kenapa sih Indonesia kok bisa bersuku-suku dan kemudian banyak budayanya. Tidak pernah ada. Kesadaran itu sudah ada di kita sebetulnya. Karena dia merupakan keadaan jadi, a state of being, keadaan jadi yang tidak mungkin kita ubah gitu. Nah yang jadi persoalan adalah bagaimana kebinekaan ini kemudian menjadi sumber kekuatan, bukan menjadi sumber perpecahan. Nah disinilah kalau kemudian tema berikutnya ketika kita mampu merawat kebinekaan, kita harus ada effort untuk menciptakan persatuan. Persatuan memang bukan a state of being, tapi dia adalah a process of becoming. Dia proses menjadi. Karena itu persatuan itu sesuatu yang harus terus diciptakan, kreativitas diciptakan supaya kita tetap bersatu. Sekali kita berhenti memikirkan tentang persatuan, maka seketika itu pula kita akan melihat perpecahan di negeri ini. Maka setiap detik, setiap menit, setiap hari kita harus terus memikirkan tentang a process of becoming itu. Proses menjadi bersatu itu. Nah masalahnya memang sekarang ini kita sedang dihadapkan kepada situasi yang membuat kita itu begitu mudah untuk saling mempertanyakan kebinekaan itu. Mempertanyakan aspek-aspek primordialitas itu. Dan ini sebetulnya pernah diramalkan ya oleh John Naisbitt dalam Global Paradox-nya itu kan. Jadi beliau kan menyampaikan bahwa abad 21 itu akan terjadi sekian banyak paradoks. Salah satu paradoksnya itu adalah kata beliau, ya, the greater the world economy, the more powerful its smallest player, kata dia. Jadi semakin besar ekonomi dunia ini, semakin bersatu, itu justru nanti yang akan berperan paling besar itu adalah the smallest player, pemain-pemain kecilnya. Sekarang kita sudah rasakan di bidang ekonomi. Dunia ini sekarang sudah bersatu nih, secara ekonomi, tapi ternyata sekarang yang pegang peran adalah startup, bukan para konglomerat besar. Saya kira ini satu manfaat besar dari globalisasi. Tapi ketika kita berbicara tentang fenomena sosial, paradok ini menjadi sesuatu yang sangat merisaukan kita. Karena elemen-elemen kecil itu kemudian menjadi bermunculan. Itulah identitas-identitas primordial itu. Saya kira Uni Soviet menjadi korban pertama dari global paradox. Negara-negara yang menyusun Uni Soviet itu kan kemudian mereka minta merdeka, akhirnya hancur tuh Uni Soviet. Sekarang tinggal Rusia ya Pak JK. Nah di Indonesia ini sekarang dengan adanya sosial media dan sebagainya, suku bangsa yang mungkin selama ini tidak mendapatkan peran, kemudian mereka ada kehendak untuk memunculkan identitas mereka. Dan mereka ingin berperan di dalam konteks nasional ini. Nah ini saya kira sisi yang tidak kita harapkan dari global paradox ini. Ya. Tetapi tentu saja kita tidak putus asa dengan itu.
Silahkan saja identitas-identitas yang ada, yang bineka di Indonesia ini untuk tumbuh ya dan diekspresikan. Tinggal bagaimana ekspresi-ekspresi itu di ruang publik itu harus disertai dengan kesadaran bahwa selain diri kita ada orang lain. Ini saya kiranya akan bisa menjaga kebinekaan kita. Yang payah itu adalah hari ini adalah banyak orang yang ingin mengekspresikan apa yang menjadi kehendak dirinya, tapi bersamaan dengan itu dia kemudian mencaci maki orang lain. Ini saya kira merupakan fenomena yang sangat-sangat negatif. Nah karena itu kami di PKS tentu saja kita mendorong kader-kader PKS untuk bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi kita sebagai partai politik Islam Rahmatan lil Alamin. Tetapi saya ketika jadi presiden partai selalu mengingatkan bahwa ekspresi di ruang publik itu harus hati-hati disampaikan. Karena di luar diri kita ada orang lain yang bisa jadi akan tersinggung dengan aspirasi kita kalau kita tidak berhati-hati. Jadi menurut saya, tadi yang wording disampaikan oleh Pak JK, memang kenyataan kebinekaan kita ini adalah sesuatu yang sudah tadi ditakdirkan. Ya. Tetapi kebinekaan ini insya Allah bisa kita rawat dengan kesadaran kita bahwa di luar diri kita ada orang lain yang juga punya aspirasi dan kehendak untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan nasional kita. Saya kira seperti itu pandangan kita. Luar biasa Pak Sohibul Iman, tepuk tangannya boleh. Pak JK, tapi sepertinya ada juga orang yang saya katakan segelintir ya Pak ya. Segelintir pribadi yang mereka berbicara, bahkan mungkin yang baru-baru ini mencatut ya Pak ya. Mencatut Partai Keadilan Sejahtera padahal sudah nggak aktif sejak kapan tahun. Mengatasnamakan suku, agama, itu kan isu-isu yang sangat sensitif Pak di Indonesia ini. Bapak melihatnya apakah mengalami degradasi nggak di era saat ini dibandingkan ketika Bapak pimpin? Ya, Nggak apa-apa ya Bapak ya, kalau jurnalis bebas nanya kan Pak ya? ya tentu ada saja kedua belah pihak, baik yang berbicara tentang katakanlah soal yang sangat sensitif mengenai agama, mengenai politik, tapi kan harus diukur dari sisi apa, sehingga ya harus diatur apakah melanggar hukum atau tidak. Kalau hanya berbicara tentang amal ma'ruf nahi mungkar, itu apa melanggar hukum atau tidak. Tapi jangan pula memang artinya suatu pihak yang memberikan suatu pengertian sesuai dengan pihaknya, tidak. Jangan diukur dari situ, harus diukur secara nasional. Jadi bahwa ada radikal, tetap masjid dianggap radikal contohnya. Ya. Masjid itu sesuatu baitullah, sesuatu barang yang artinya bangunan yang dipakai untuk beribadah. Jadi kalau ada yang salah bukan masjidnya yang salah, siapa yang berbicaranya, siapa yang berbicara. Tapi kalau memang salah ya diperiksa kan, jangan masjidnya yang dianggap salah gitu kan. Masjidnya tetap saja seperti itu. Karena tidak ada masjid yang radikal. Karena itu yang radikal mungkin ada saja dari sisi caranya berbicara, ada. Ya kalau memang dia melanggar undang-undang, ya dia diperiksa. Tapi kalau tidak hanya berbicara amal ma'ruf nahi mungkar, ya sesuai agama dia berhak berbicara hal tersebut, iya kan? Berbicara hal tersebut. Jadi ini masalah-masalah ukuran-ukuran yang jangan seenaknya juga menuduh orang bermacam-macam. Ya. Kalau Pak JK saat ini melihat PKS gimana Pak? Kan PKS ini kalau di TV ya Pak ya, ini disebutin kan nama-nama ini. Ini wah yang paling lantang-lantang ini hadir semua Pak di sini Pak. Kalau mengkritisi penguasa yang terlalu keras menurut Pak JK sesuai porsi nggak? Ya kembali lagi PKS, Partai Keadilan dan Sejahtera. Ya selalu intinya keadilan juga, PKS juga menggunakan keadilan. Adil makmur, bukan makmur adil. Adil makmur, adil dulu baru makmur. Jadi seperti itu. Nah seperti semua intoleran itu karena ketidakadilan bermacam-macam, politik lah atau agama kah atau ekonomi. Jangan lupa itu faktor ekonomi sekarang. Indonesia termasuk negara yang tingkat ketidakadilannya itu Gini ratio agak tinggi kan. Walaupun masih ada negara lebih tinggi lagi. Tapi Indonesia sekitar 40, di bawah 40. Tapi ini berlanjut kalau terus berjalan begini,
maka akan perlu perbaikan-perbaikan daripada ekonomi kita, sistem kita harus perbaiki, dan juga hukum kita tentu harus tegas seperti itu. Jadi nggak masalah ya Pak ya, kalau PKS tetap berjalan lantang selama ini Pak ya, terus mengawal jalannya demokrasi. Partai itu berarti politik kan. Politik itu tentu ada perbedaan-perbedaan. Selama dalam perbedaan-perbedaan itu dilakukan sesuai dengan norma-norma politik yang ada, ya tidak ada soal. Ini kita memahami demokrasi. Demokrasi itu memang bukan satu pendapat, banyak pendapat, tapi mempunyai tujuan yang sama. Ya, demokrasi memang harus, tidak ada demokrasi yang tunggal gitu kan. Kecuali dulu demokrasi terpimpin, demokrasi apa, itu memang tunggal. Ya, tapi kalau demokrasi yang kita jalankan sekarang ini memang didesain seperti itu, kebinekaan, kita berbeda tapi satu, bahwa ada yang saling mengkritik. Ya memang terjadi desain saat Pesur memilih demokrasi seperti ini. Ada yang pro, ada kontra. Kalau semua pro ya bukan demokrasi namanya kan. Ada pro dan kontra. Dan itulah justru desain demokrasi itu ada check and balance. Check and balance itu tentu dua belah pihak yang terjadi seperti itu. Jadi dan tidak, PKS sekarang baik-baik saja kan, tidak ada soal seperti itu. Bahwa berbicara keras ke pemerintah ya tugas PKS. Jangan semua nanti ikut semua ke pemerintah, nanti kembali lagi kita kepada zaman partai demokrasi terpimpin ya kan. Seperti itu, tidak lagi menjadi dasar, jadi tidak apa-apa. Mantap, masuk tuh barang ya Bang Tifatul ya. Pak Soebul, tanggapannya Pak? Iya, saya kira kalau terkait PKS justru sebetulnya, mohon maaf ya, saya mungkin subjektif. Posisi PKS di luar pemerintahan itu sebetulnya harus disyukuri sebetulnya. Karena itulah kepatutan demokrasi. Coba bayangkan kalau PKS ikut bersama pemerintah, semua ada di sana. Tadi Pak JK sudah sampaikan, itu bukan demokrasi. Karena tidak ada yang melakukan check and balances gitu. Jadi menurut saya, posisi PKS ini justru memberikan kontribusi besar bagi tetap terpeliharanya kepatutan demokrasi di negeri kita. Tidak merasa tersisihkan sama sekali ya Pak? Tidak tersisihkan sama sekali, tidak merasa kita. Nah, justru kalau masalah penilaian PKS ini terlalu keras atau tidak, itu sangat subjektif juga. Yang mana Pak? Yang keras-keras ada nggak Pak di sini Pak? Enggak, penilaian publik kepada PKS justru yang paling besar adalah PKS itu terasa lembek di dalam menyikapi pemerintah. Di TV udah lantang masih dibilang lembek, bingung Iya. saya ini ya. Mohon maaf ya, saya walaupun tidak saya ceritakan partainya, sekitar 4 hari lalu saya ketemu dengan petinggi sebuah partai. Partai itu ada di dalam koalisi pemerintah. 2 orang dari petinggi itu menyampaikan kepada saya, Pak Soebul, ini kenapa PKS kok makin ke sini oposisinya makin lembek katanya. Jadi masalah lembek atau keras ini persoalan penilaian sangat subjektif saya kira. Ya kami justru dianggap lembek, bahkan oleh pihak the ruling party sendiri saya disampaikan seperti itu. Partainya Jadi, apa Pak? Disebutin aja Pak. Kenapa? Partainya siapa Pak? Yang nyebutin siapa? Gak usah saya sampaikan. Ini bahaya, jejak digital soalnya abadi sifatnya. Iya. Nanti kerekam live streaming ada yang capture ya Pak ya. Karena pertemuannya kan tertutup, jadi saya tidak tertutup. etik ya untuk menyampaikan. Cuman Ini bocoran. seperti itu. Nah di sini buat PKS, menurut saya kami tetap saja berada pada pilihan jalan kami. Ya. Kami memutuskannya itu kan bukan asal beda, asal di luar pemerintah. Kami memutuskan secara serius melalui musyawarah Majelis Syuro. Yang terpenting adalah bagi kader-kader PKS siapapun, ya, termasuk yang pada sering tampil di media ini, kita harus tetap berada pada kritisisme yang substantif. Ada isinya, bukan kritis yang asal beda atau asal bunyi, tetapi yang benar-benar punya nilai. Seperti misalnya dalam RUU kemarin, jelas sekali kan dari mulai RUU Cipta Kerja, PKS menyampaikan argumen yang sangat luar biasa. Dan kemarin ketika di judicial review di MK, ternyata kan MK punya pendapat bahwa ini inkonstitusional sekalipun bersyarat. Ya. Artinya di situ sudah jelas bahwa pilihan PKS tidak menyetujui itu adalah pilihan yang penuh argumen, bukan asal beda. Yang kedua, kemarin misalnya kita juga tidak setuju dengan IKN.
Saya kira ketidaksetujuan PKS sangat jelas argumen-argumennya. Bukan saja persoalan tidak tepat waktu, ya, tetapi juga urgensinya. Urgensi kepindahan ibu kota negara ini juga masih dipertanyakan oleh banyak pihak. Ya. Bahkan beberapa pengamat yang sangat kritis seperti Bang Faisal Basri itu kan menyampaikan justru dengan berbagai kebijakan Pak Jokowi termasuk pemindahan IKN ini justru akan membuat pemerintahan Pak Jokowi ini akan ambruk sebelum 2024. Saya kira apa yang disampaikan PKS ini adalah hal-hal yang substantif. Tapi kalau beda dan dianggap berseberangan, kira-kira akan direalisasikan enggak? Beda dengan pemerintah mungkin, tapi ketidaksepakatan itu apakah akan didengarkan oleh penguasa? Ya, saya kira karena sistem demokrasi itu adalah sistemnya adalah suara terbanyak, ya saya kira tentu suara PKS yang minor, ya seperti di DPR, ya kami banyak kan tidak didengar oleh mereka. Tetapi bagi kami bukan masalah didengar dan dilaksanakan, tetapi kami terus berjuang menyampaikan aspirasi masyarakat. Itu yang paling penting. Pak JK, PKS terus berjuang Pak menyampaikan aspirasi masyarakat meskipun tidak didengar Pak, meskipun dicuekin katanya tadi Pak. Pandangannya Pak JK. Ya itulah memang konsekuensi daripada demokrasi itu sendiri, yang ada mayoritas dan minoritas. Jadi kalau tidak mau minoritas, ya tentu bukannya hanya jumlahnya, tapi seperti dikatakan tadi Saudara Imam, bagaimana konten yang dibicarakan, apa masalah ada reasoning yang patut didengar dan harus ada masuk akal, ada logiknya. Itu sangat penting sekali. Artinya tidak mengerti asal mengkritik gitu kan, tidak asal berbeda seperti dikatakan tadi, tapi harus ada reasoning, ada alasan-alasan yang jelas, logik dan masuk akal dan serta juga sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Masih di koridor ya Pak ya? Asal punya data tidak masalah disuarakan? Ya, asal tentu, asal bukan untuk melaksanakan suatu separatisme atau tidak melaksanakan pemberontakan, itu tentu tidak ada soal. Ngeri Pak, PKS nggak akan sampai ke sana Pak ya? Ya. Pak Soebul. Kalau hanya soal enggak. subjektivitas perbedaan persatuan, itu boleh-boleh saja. Dan itulah gunanya juga seperti katakan, kenapa sekarang ini pemerintah itu sangat mayoritas, jadi walaupun memang suara, karena demokrasi begitu, suara terbanyak yang sangat penting. Kalau ujungnya tidak ada musyawarah, tapi biasanya juga ada musyawarah secara di dalam demokrasi itu sendiri. Nah, apalagi sistem kita didahului dengan musyawarah, tapi kalau tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka voting itu tergantung besar kecilnya partai pemerintah dan partai oposisi. Kalau sekarang Pak JK melihat apa sih Pak tantangan terbesar untuk menjaga persatuan, kesatuan bangsa ini Pak? Sekali lagi kembali, selalu di mana-mana pun terjadi adil makmur. Di situ memang kalau kita lihat seperti yang terjadi. Dulu ada yang PRI, ada DI, TI, ada Aceh, ada Poso, ada Ambon, ada Timur dan sebagainya. Itu konflik-konflik yang terjadi seperti itu. Ya, seperti saya ingin ulangi bahwa 10 daripada 15 itu tentang ketidakadilan. Jadi itulah kenapa kita semangat berjuang. Tapi ketidakadilan itu tidak bisa didapat dengan sendirinya atau seperti dari atas, tidak. Harus diupayakan, harus diperjuangkan. Jadi kita semua harus berjuang. Seperti contohnya, ketidakadilan sekali di ekonomi besar sekali sekarang ini. Antara yang punya dan tidak punya, itu besar sekali di Indonesia ini. Maka PKS saya kira patut untuk melihat ini dari sini. Bagaimana mendidik orang untuk berusaha, bekerja, menjadi pedagang, menjadi pengusaha, entrepreneur. Itu sekarang yang paling esensial dalam membina keadilan itu, membina tujuan berbangsa itu. Di situ letak jauhnya masalah. Kalau politik kita bagus, kalau kita pemerintahan, akademisi dan sebagainya sudah itu masing-masing pihak mempunyai kemampuan yang hebat dari sisi itu. Tapi dari sisi ekonomi, nah makin lebar ini perbedaan-perbedaan ini. Ini harus menjadi beban kita, upaya kita untuk saling berusaha. Kalau masukan dari Pak JK untuk PKS apa Pak? Ini pimpinan DPP, DPW semuanya hadir di sini Pak. Mungkin kami ingin dengar masukan langsung dari Pak JK untuk PKS. Sederhana saja, laksanakan PKS. Keadilan dan sejahteraan.
perjuangkan KS itu, perjuangkan tidak hanya dengan pidato, tapi perjuangkan KS dari masyarakat itu, keadilan dan kesejahteraan. Itu aja intinya. Kalau kita sudah adil dan sejahtera, ini negeri ini aman. Bhinneka Tunggal Ika apapun kita pidatoin, kalau tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan, akan bermasalah dengan masyarakat. Tapi kalau itu dicapai, tujuan PKS yang adil dan sejahtera dicapai, aman negeri ini. Tapi tidak hanya sekedar simbol, tapi betul-betul dilaksanakan. Pak Soebul. Iya, Pak JK ini simpel sekali ya, alhamdulillah ya. Beliau sarannya pada kita PKS aja gitu. Jadi perjuangkan keadilan dan sejahtera. Begitu ya Pak JK ya. Nah, saya kira dalam konteks keadilan ini, Saudara Andromeda, saya kira kita perlu menyoroti ya tadi Pak JK bicara tentang ketidakadilan ekonomi. Saya kira ini sudah sangat lama ya. Dan itu tentu PR buat kita semuanya ya, tidak semudah membalik telapak tangan gitu. Tapi saya kira hari ini yang juga sangat parah, saya kira keadilan secara hukum. Ya. Keadilan secara hukum ini menurut saya perlu menjadi perhatian kita semua, terutama pemerintah. Gitu. Ini kan secara telanjang di depan mata kita, kan. Misalnya perilaku terhadap aparat terhadap para pelaku-pelaku atau yang menghembus-hembuskan isu SARA misalnya. Kenapa kalau itu adalah dari barisan di luar pemerintahan, orang yang melontarkan isu SARA dilaporkan dan cepat diproses. Tapi mereka yang berada pada kubu pemerintah juga tidak kalah luar biasanya menghembuskan isu SARA, dilaporkan pun tidak pernah disentuh gitu. Nah, saya kira ini juga harus disadari oleh pemerintah bahwa kalau terus-terusan seperti ini, jangan harap bara itu akan padam. Bara ini akan terus membesar kalau ketidakadilan secara hukum ini terus dipelihara. Apalagi kalau kemudian itu nanti bertemu dengan ketidakadilan ekonomi. Saya kira itu akan sangat berbahaya sekali buat kita semuanya. Makin runyam Pak Soebul. Makin ya? runyam. Baik, kita akan libatkan audiens yang ada di ruangan maupun yang bergabung melalui sambungan Zoom, bertanya langsung kepada para narasumber, bertanya langsung kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Bapak Soebul Iman, dan juga bertanya kepada Pak Yusuf Kalla. Kami persilakan, kalau yang sambungan Zoom boleh sambil resen, saya minta bantuan panitia, sambil resen, Pak Tifatul Sembiring udah resen duluan di ruangan, boleh Pak Tifatul Sembiring, kita kasih kesempatan ini. Biasanya kalau Pak Tifatul dapat pantun duluan kita nih biasanya. Silakan Pak. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf Kalla sudah hadir ya pada sore hari ini. Ini ingat kisah lama ini Pak JK ya. Koalisi tahun 2004 dulu. Jadi kalau kita duduk bersantai, bolehlah kita menjamu selera. Kalau kita memilih partai, pilihlah saja PK Sejahtera. Terlalu kampanye. Enggak, Pak JK ini pengalaman beliau banyak ya. Jadi saya khususnya pribadi banyak sekali berinteraksi dengan beliau ini. Tak kurang dari kasus Ambon, beliau terlibat penyelesaiannya. Kasus Aceh juga ya, luar biasa. Dan selesai gitu. Dulu waktu di Ambon Pak JK cerita sama saya. Kalau mau perang terus kami kasih senjata katanya, kalau mau berhenti. Nah, ini entah gaya Makassar, entah gaya mana ini yang gitu. Nah, jadi, dan beliau ini saudagar Makassar, tadi menyebutnya juga entrepreneur ya, entrepreneur gitu. Jiwa pedagang beliau ini, saya kalau terus terang nih, dengan dialog dengan Pak JK ini dari dulu, kalau semua masalah tuh beliau punya solusi gitu. Ringkas memandang, mensimplifikasi masalah itu gitu. Ini masalahnya apa, solusinya apa.
Jadi tidak ada salahnya beliau orang tua kita ini untuk kita tanyai pendapat-pendapat beliau. Jadi tadi beliau mengatakan kalau sudah sejahtera dan adil, ya memang itulah salah satu background mengapa kita menamakan partai ini Keadilan Sejahtera. Karena keadilan ini barang mahal di negeri ini. Ya. Dan sejahtera itu saya setuju bahwa jiwa entrepreneurship, jiwa pedagang, jiwa saudagar itu tadi, kebetulan Pak JK ini istri beliau kan dari Lintau ya, Padang. Padang ini pandai dagang ya Pak. Nah, jadi sebetulnya kalau orang jadi pedagang itu sama dengan dai itu, kayak Ustadz Dasat ini. Dai itu tahan segala cuaca dia. Ya. Apalagi Ustadz Dasat ini pandai betul depan ibu-ibu nih tengok ya. Nah. Saya perlu belajar banyak tuh. Nah, jadi sekali lagi saya setuju dengan pendapat Pak JK yang mengatakan melalui entrepreneurship penyebaran. Karena kita dagang antar pulau saja tuh sangat memungkinkan menguatkan ekonomi nasional kita gitu. Dan yang kedua adalah masalah keadilan tadi yang sudah disentuh juga oleh Dr. Sohibul Iman tadi, yang mengatakan bahwa orang merasakan ada nuansa keberpihakan penguasa kepada orang-orang tertentu. Saya melihat nanti tolong diulas atau diberi satu arahan oleh Pak Yusuf Kalla. Ini kan bermula ketika Pilkada DKI 2017 ya kalau salah. 2017 gitu. Dan sebetulnya kalau seandainya pengadilan-pengadilan itu melakukan sesuatu tanpa terasa, maaf ya, keberpihakan penguasa kepada salah satu pihak, ini biasa-biasa saja gitu. Dan saya selalu percaya sehari-hari bahwa Pak JK ini berpihak kepada Islam. Itu udah sangat menenangkan hati saya. Banyak, ucapan terakhir adalah Pak JK membela ketika BNPT atau pihak kepolisian mengatakan bahwa masjid-masjid itu melahirkan radikalisme dan terorisme. Nah ini beliau mengatakan, nggak ada itu. Masjid itu tidak pernah melahirkan radikalisme dan terorisme. Jadi kita tuh yang berani ngomong gini dan punya kapasitas itu Pak JK gitu. Nah, yang lain-lain kan mohon maaf nih, mohon maaf Ustadz Dasat ya, kita ini sekarang kan kehilangan panutan ya. Ulama yang jadi panutan semua umat Islam sekarang tuh, coba saya tanya, siapa itu secara nasional? Habis sudah di karakter assassination semua. Bahkan Ustadz Albus Somad yang masih muda begitu ya, sudah dihajar bertubi-tubi gitu. Ya, dia menjawab pertanyaan orang disalahkan. Jadi saya enggak itu, saya langsung pertanyaan ke Pak Yusuf Kalla. Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda, tapi kita bersatu, unity in diversity. Kan itu kan gitu. Jadi karena berbeda-beda gitu, enggak bisa diseragamkan kita semua ini gitu. Nah ini begini Pak JK, Pak Yusuf. Ini kan jangka panjang ya. Kalau kita lihat sekarang ya mungkin Pak JK juga mengamati Golkar sekarang ya. Mohon maaf saya sebutkan agak kurang bertaji juga sekarang ini. Sebetulnya secara politik nasional yang bisa mengimbangi, membalancing partai PDIP ini dalam amatan saya adalah Golkar gitu. Punya pengalaman segudang, punya tokoh-tokoh yang sudah istilahnya tua lah gitu di bidang politik ini. Tapi kok sekarang kayak ke bawah arus gitu. Nah ini sehingga kita juga diskusi di PKS, kira-kira siapa calon presiden kita ke depan. Ya kan, ini kan survei Golkar sama ini masih tinggi sampai hari ini gitu. Nah, jadi kami minta masukan dari Pak Yusuf Kalla untuk long term ya, untuk jauh ke depan ini bagaimana kita tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan ini. Di dalam keberagaman ini ada 270 juta penduduk Indonesia, ada 1.340 suku, ada 800 bahasa lebih, berbagai macam agama, ya 17.508 pulau, adat budaya dan semuanya. Konsep menyeluruh menguatkan
ekonomi dan juga keadilan tadi ini kami mintakan tambahan untuk long term ya. Karena sekarang juga saya lihat pejabat baru ini banyak juga yang haji mumpung. Ya, dulu katanya yang tidak akan pernah tertangkap, udah banyak juga tertangkap, bahkan sekelas menteri Pak JK ya. Jadi itu pertanyaan kami, Pak JK, Raup Durian di Kebun Kosasi, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak JK. Pak Tifatul kalau berbicara pantun sudah di luar kepala ya Pak. Ya, Pak. Tadi dapat 2 kata Pak, yang pertama lembek, yang kedua tidak bertaji Pak. Tadi, Pak. Silakan Pak JK ditanggapi Pak, komprehensif sekali tadi pertanyaannya. Ya memang kelihatannya teman-teman PKS ahli-ahli pantun. Memang barangkali syarat menjadi pengurus harus ahli pantun. Pak Tifatul, Pak Irwan Prayitno lebih hebat lagi, semua pidatonya pantun. Gitu. Cuma kadang-kadang saya tidak paham. Ya, sekali-sekali saya ke Padang dengar pidato pantun aja melulu. Saya pikir baru pembukaan, ternyata memang itu sih. Ya Pak Tifatul, ya bagaimana kebinekaan kita jaga. Jadi betul bahwa keadilan itu bukan hanya ekonomi, tapi saya bilang yang masalah yang paling besar itu berakibat ke ekonomi. Jadi masalah hukum juga memang tentu sehingga di situ disebut ada mafia hukum, ada mafia tanah. Itu kan semua ujung-ujungnya bagaimana hukum ini ditegakkan dengan sebaik-baiknya kan seperti itu. Dan juga persoalannya memang saya kira ini jangka panjang. Kalau kita berbicara jangka panjang, kita harus mereview apakah demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang kita jalankan. Ya suka atau tidak suka, tetap kita jalankan dua hal itu secara terbuka, gitu kan. Semua memang apabila menjalankan demokrasi maka ekonominya kapitalisme, semua seperti itu. Terkecuali Cina yang bisa berhasil bahwa sistemnya ekonominya kapitalisme, politiknya tetap tidak demokratis secara terbuka atau seperti itu. Apakah itu yang menjadi di Amerika menjadi pertanyaan betul itu demokrasi apa yang sekarang apa yang merusak Amerika ini? Apakah kapitalisme itu juga masih bisa memakmurkan Amerika jangka panjang? Karena nanti dalam 10 tahun lagi Amerika sudah akan kalah dengan Cina dari segi pendapatan seperti itu. Maka kita sendiri memang harus kita semua ahli-ahli partai-partai juga para ahli-ahli konstitusi untuk berpikir jangka panjang. Sistem pemerintahan apa yang paling cocok? Mungkin juga ada baiknya ibu kota baru itu yang akan menyebabkan terjadinya otonomi yang lebih kuat. Karena tidak mungkin, karena Jakarta akan menjadi New York, atau kota dagang, pemerintahan ada di Washington, maka akan terjadilah suatu pemerintahan yang lebih otonom. Lebih otonom, karena tidak semua seperti itu. Maka kalau lebih otonom juga tentu ada baiknya. Jadi bukan hanya soal pemindahannya, tapi akan yang berubah nanti soal otonomi daerah akan menjadi bagian yang akan bergeser apabila terjadi suatu ibu kota baru seperti itu. Seperti itu. Kalau sekarang ada apa-apa ke Jakarta, ada apa-apa ke Jakarta. Sekarang tidak mudah lagi terjadi seperti itu. Nah itu jangka panjang. Jadi jangka panjang memang kita harus betul-betul membicarakan secara serius. Nah, jadi sistem kita yang seperti ini, apakah masih dipertahankan seperti itu demokrasinya? Apakah ekonomi kita masih harus seperti itu? Kita contohnya saja, pajak kita makin turun, tax ratio. Dari dulu 11%, orang negara lain 15, ada 16, kita 11. Sekarang turun menjadi 8,8 tax ratio. Artinya makin kurang orang kena pajak seperti itu yang besar-besar. Pendapatannya lebih besar daripada pajaknya seperti itu. Jadi memang banyak hal yang harus menjadi kita pertimbangkan untuknya teman-teman di DPR untuk membicarakan hal tersebut, suatu perubahan sistem. Jadi memang pemilu 2024 juga saya kira akan baiknya pertarungan ide. Nanti pertarungan ide, bukannya pertarungan orang, tapi pertarungan ide. Jadi jangan hanya sekedar bagaimana rakyat itu mengenal orang, tapi idenya apa. Nah, ini akan menjadi bahagian dari perubahan-perubahan yang kita ingin harus capai. Melihat pengalaman negara lain sebenarnya, melihat tentang kemajuan suatu negara seperti itu.
perbandingan antara Cina dengan Amerika itu dengan Rusia, ini harus menjadi perhatian. Rusia dia bebaskan politiknya, tapi memegang ekonominya. Jadi hanya malah terbalik, dia jatuh dia. Tapi Cina yang bebaskan ekonominya, tapi politiknya tetap menjadi bagian daripada hal yang tidak ada oposisi, maka dia malah maju dia. Jadi ini juga suatu pemikiran-pemikiran yang perlu menjadi bagian daripada kita semua. Luar biasa Pak JK. Tepuk tangannya boleh untuk Pak Yusuf Kalla. Kita akan buka Pak JK, Pak Sohibul Iman ini sepertinya dari sambungan Zoom. Wah, Bang Habib udah mau nanya Bang. Sabar Bang, kita coba lihat dulu ya. Dari Zoom, boleh di raise hand, boleh langsung dinyalakan audionya jika ingin bertanya. Kami akan coba tampilkan di monitor depan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, yang ada di mungkin mancanegara, bertanya langsung kepada Pak JK dan juga Pak Sohibul Iman. Sudah ada, panitia? Boleh dinyalakan audionya, boleh raise hand. Para pemirsa yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Nah, itu sepertinya ada yang raise hand itu. Boleh dibantu, panitia? Audionya boleh dinyalakan kalau ada yang raise hand. Kami persilakan tanya apapun mengenai persoalan bangsa. Kapan lagi bisa berinteraksi dengan wakil presiden, dengan wakil ketua majelis syuro. Baik, yang di sini selain Pak Tifatul kami persilakan satu lagi kesempatan dari daerah. Baik Bapak, boleh sambil berdiri Pak, boleh sambil ke tengah Pak. Boleh Bapak? Boleh gabung Pak. Yang dari daerah kapan lagi Pak dimanfaatkan momentum ini Pak? Nah, sambil digunakan Pak, mic-nya Pak. Dengan Bapak siapa? Dari wilayah mana Pak? Boleh minta tolong bantuan panitia? Nah ini Pak, sudah nyala Pak. Boleh Pak? Iya. Silakan Pak. Dijamin nyaring Pak ini Pak. Siap Pak. Nah nyala Pak, tenang, coba ya. Atau boleh Pak, pakai mic saya Pak, boleh merapat ke sini Pak, boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Suryanto, Ketua DSW PKS Aceh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Singkat saja. Jadi kami dari Aceh, tentu ini sebuah pertemuan mengulang sejarah juga, karena Aceh memiliki juga ikatan emosional dengan Pak JK ini, khususnya terkait dengan penyelesaian konflik tahunan bahkan puluhan tahun antara Aceh dan Indonesia. Ini tentu satu hal yang harus kita akui. Alhamdulillah pada 2005 ketika itu lewat perundingan Helsinki, Aceh selesai masalah konfliknya dan mudah-mudahan terus berdamai dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Pertanyaan kami ada dua hal. Mohon maaf ini bukan ingin menohok Pak JK dalam rumah PKS ini, tapi karena Pak JK sosok profil yang suka menggunakan bahasa-bahasa yang singkat ringkas, ya kan? Seperti yang tadi beliau katakan saat ditanyakan apa harapan Pak JK terhadap PKS, singkat saja jadilah PKS, ya kan? Ini satu hal yang sangat bagus. Nah, saya secara pribadi ingin bertanya kepada Pak JK, bukan sebagai tokoh Golkar yang sekarang tentu partai yang besar yang bersama pemerintah, tapi saya ingin bertanya terkait pandangan Pak JK ini setelah kita melihat perjalanan bangsa dengan pemerintahan saat ini, pemerintahan Pak Jokowi. Menurut Pak JK ini, setelah kita melihat beberapa fakta, apakah
pemerintah saat ini serius memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan terhadap bangsa ini. Ini yang mungkin inginlah kita dengar dari Pak JK selaku tokoh bangsa atau negarawan, bukan sebagai tokoh Golkar. Yang kedua, pendapat Pak JK secara pribadi untuk saat ini terkait dengan aspirasi PKS terhadap IKN ini. Apakah Pak JK saat ini, untuk saat ini, kita tidak berbicara ke depan, apakah Pak JK setuju pemindahan ibu kota dalam kondisi bangsa saat ini? Jadi demikian, mudah-mudahan dijawab dengan jujur, adil. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban Pak JK bukan ditunggu teman-teman PKS, Pak. Teman-teman media juga nungguin, Pak. Silakan Pak JK. Iya, terima kasih tadi dari Aceh. Apakah pemerintah serius, Pak Jokowi? Saya termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Tiap hari ini di sini, tadi ada di Balikpapan, besok dia akan ke Sumatera. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung, yang paling serius ini beliau. Bahwa pembangunan itu tentu dijalankan juga sesuai dengan keadaan. Ini kita yang keduanya, ada periode kedua, kita tidak bisa menilai karena tiba-tiba ada COVID-19 yang tentu akhirnya seserius apapun dulu, maka yang didahulukan serius bagaimana pandemi ini turun atau menurun atau sembuh kita. Tapi ini tidak bisa, pemerintahan apapun di dunia ini bermasalah. Jadi kita tidak bisa mengukur. Tapi kalau diukur dari perbandingan antara Singapura, Malaysia, besarnya orang kena COVID dibanding dengan jumlah penduduk, Indonesia paling kecil. Paling kecil. Jadi dari situ kita melihat bagaimana pemerintah juga serius dalam hal itu. Apabila serius itu diartikan bahwa melihat rakyat itu dengan baik dan melihat pembangunan dengan baik. Bahwa kemudian pemerintah banyak utang itu akibat daripada COVID yang tidak bisa dihindari. Jadi ada, dan itu terjadi di mana negara apapun di dunia ini. Amerika mengeluarkan 20 triliun untuk menyelesaikan infrastrukturnya akibat keterlambatan akibat COVID ini. Begitu juga negara-negara lain seperti itu. Jadi apabila kita katakan serius, akhirnya katakan tidak banyak presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Saya tadi ketemu di Papan, besok dia berangkat ke Sumatera lagi. Jadi kalau diukur dari segi situ, ada rapat saya kira terus menerus kalau zaman dulu itu. Apakah soal aspirasi IKN? Saya kira sekarang bukan waktunya lagi untuk berdebat, karena sudah disetujui oleh DPR. Pemerintah DPR sudah setuju, ya walaupun PKS di situ tidak setuju, tapi kita harus percaya kepada menjalani demokrasi yang pendapat yang besar itu menjadi hal yang disetujui. Jadi bukan lagi debat setuju atau tidak lagi, bagaimana menjalankannya, dan tentu hal ini bukan hal yang gampang, bukan soal gampang, soal rumit sekali pemindahan ibu kota itu. Dan itu butuh, semua orang memperkirakan ahli-ahli, pengalaman dengan negara lain, itu kira butuh 20 tahun, baru bisa sempurna. Apalagi kita bukan negara federal. Sebenarnya yang pindah ibu kota itu umumnya negara federal. Tapi namun demikian, karena sudah setuju, seperti saya ulangi lagi, bukan lagi waktunya kita debat setuju tidak setuju. Nah, karena kita sudah melihat bagaimana menjalankannya. Hal yang rumit ini harus dilakukan secara bersama-sama. Bahwa ini nanti ada masalah, pasti ada masalah. Masalah anggaran lah, masalah lokasinya dan sebagainya. Tapi itu tugas pemerintah untuk menyelesaikan itu. Pak JK optimis, yakin terwujud IKN dengan nama Nusantara ini, Pak? Saya katakan bukan waktu yang berdebat. Langsung ada yang resen Pak di belakang Pak, bukan waktunya berdebat. Pak, ini ada yang tersambung, sebelum kita kembali ke ruangan, ada yang tersambung, Bapak Fauzin melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum Bapak Fauzin.
Assalamualaikum Bapak Fauzin, apakah sudah tersambung? Sudah mendengar suara kami secara jelas Bapak? Assalamualaikum Pak Fauzin. Baik, ini Pak Fauzin suaranya belum kedengeran ini. Bisa dibuka ke floor nggak nih Pak Fauzin? Nah ini wajahnya sudah kelihatan Pak. Pak Fauzin bisa cek audio kita Pak? Bisa di unmute Pak? Di unmute Pak, boleh Pak zoomnya Pak? Nah, kalau udah pakai kacamata udah jelas semua nih Pak bakal Pak. Silakan Bapak perkenalan dari wilayah mana, pertanyaan ditujukan kepada siapa Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khozen dari Kabupaten Bandung Barat, Pak. Bandung Barat, Jawa Barat. Hanya ingin bertanya kepada Pak JK, kalau kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, itu kan sangat runut sekali Pak ya, dari mulai pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kemudian alinea kedua itu menjelaskan tentang proses perjuangan yang awalnya dari perjuangan kedaerahan, kemudian menjadi persatuan sampai ada Sumpah Pemuda dan akhirnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, setelah merdeka, apakah Pak JK sebagai tokoh negara pernah menyaksikan sebuah pemerintahan yang ingin dibentuk setelah merdeka itu adalah sebuah pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apakah Pak JK kira-kira menyaksikan di tahun berapa kita punya pemerintahan yang benar-benar melaksanakan tujuan dari didirikannya sebuah pemerintahan setelah merdeka di negeri ini, Pak? Terima kasih Pak JK. Terima kasih Pak Fauzin. Berat nih pertanyaan, saksi sejarah nih ya. Ya, beliau ini membahas konstitusi. Dan konstitusi itu tentu dibuat bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa datang. Dalam hal pencapaian kesejahteraan, dalam keadilan, itu ada ukuran-ukurannya. Jadi ada ukuran pertumbuhan ekonomi berapa, ada ukuran pendapatan kita berapa, rata secara per kapita. Tapi juga unsur keadilannya bisa dicapai dengan gini rasio. Kalau kita mengatakan bahwa semua negara, semua pemerintah saya yakin ingin melindungi rakyatnya. Karena itu ada polisi, ada penegak hukum, ada kita partai untuk mewakili suara rakyat dan sebagainya. Semuanya itu berusaha untuk mewakili dan juga melindungi rakyatnya. Bahwa ada celah-celah di mana ada kegagalan, itulah biasa lah. Karena itulah maka kita harapkan pemerintah yang dibentuk ini betul-betul dan hukum. Tadi disampaikan juga sama Pak Surah Imam tentang soal keadilan hukum, itu memang penting sekali. Jadi dalam melindungi hak-hak rakyat. Tapi percayalah, saya kira pemerintah siapapun dibentuk selalu berusaha. Karena itu dilihat bahwa dia dari pertumbuhan ekonomi dan keadilannya dalam bentuk generasi. Selalu ada angka-angka itu. Karena kita tidak bisa mengatakan, ya pasti angkanya berapa. Kita harus percaya kepada angka yang dikeluarkan bahwa kita bertumbuh seperti yang lalu kita tumbuh, mungkin diharapkan tahun lalu tumbuh di bawah 4%. Itulah suatu situasi yang tidak bisa dihindari. Targetnya 5%, tapi tumbuhnya kurang. Tidak bisa dihindari karena COVID ini yang semua menyebabkan orang kerja di rumah, orang pendapatan orang berkurang, akhirnya konsumsi berkurang, akibat konsumsi berkurang produksi turun, akibat produksi turun semua orang tidak bekerja, orang menganggur, semua itu menyebabkan pendapatan turun, ekonomi turun.
Nah, karena itulah maka usaha kita semua agar kembali normal, kembali lagi macam-macam. Protokol kesehatan itu salah satu cara untuk mengurangi COVID dan itu satu cara memperbaiki ekonomi. Karena ekonomi kita turun akibat COVID ini. Jadi untuk cara untuk menguranginya, kurangi COVID ini. Kurangnya COVID ini disiplin masyarakat. Jadi masyarakat juga harus mempunyai kepesertaan, mempunyai partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi tentu pemerintah berusaha melaksanakan itu, tapi mempunyai waktu. Kapan? Itu apabila kita ukur bandingkan dengan negara lain, katakanlah seperti Malaysia, dengan tingkat pendapatan menengah atas. Kita masih tingkat menengah bawah gitu kan. Gitu. Jadi bagaimana mencapai kira-kira $10.000 per kapita, income per kapita. Itu bisa baru kita mengatakan ekonomi kita sudah menengah atas seperti itu. Itu tingkat kemakmuran sudah dicapai itu. Mungkin dibutuhkan mesti 10-20 tahun lagi untuk mencapai itu di negeri ini. Jadi mungkin saya harap bahwa ulang tahun negara ke-100 pada tahun 2045 itu mungkin ekonomi kita sudah jauh lebih baik daripada sekarang, kemakmuran masyarakat lebih jauh dari sekarang, dengan syarat sekarang ini kita bekerja keras bersama-sama, bersatu bangsa ini, seperti itu baru kita bisa capai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak JK. Yang di ujung tadi yang sudah angkat tangan boleh, Bapak, jika ada mic di depannya mungkin bisa langsung saja bersuara Pak. Ya, tes. Dari Sulawesi Utara. Silakan Pak. Saya Sarif dari Sulawesi Utara, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah. Yang pertama, hendak menyampaikan luar biasa kehadiran Pak JK sebagai tokoh bangsa, Bapak bangsa di acara Partai Keadilan Sejahtera hari ini. Kita perlu memberikan aplaus yang luar biasa. Saya sedang berpikir bahwa seandainya mantan presiden kita dan mantan wakil-wakil presiden Republik Indonesia mengambil posisi yang sama seperti Pak JK, maka akan terjadi tokoh yang merekatkan bangsa ini dengan baik. Jadi positioningnya seperti misalnya Pak SBY misalnya mengambil posisi seperti Pak JK, begitu pula dengan Megawati Soekarno Putri, begitu pula dengan wakil-wakil presiden yang lain yang sudah selesai masa tugasnya. Bila memerankan diri di dalam merekatkan bangsa ini, maka persoalan-persoalan yang tadi dikemukakan setidaknya akan menjadi solusi terbaik bagi bangsa ini. Ini usulan saya yang pertama, dan karena itu terima kasih Pak JK. Pak JK perlu diberikan ruang seluas-luasnya, bukan hanya di DMI, Dewan Masjid Indonesia, Palang Merah Indonesia, mungkin juga yang lainnya, bahkan termasuk di dunia internasional. Yang kedua, pertanyaan agak politis sedikit Pak JK yang saya hormati. Bagaimana tanggapan Pak JK tentang koalisi calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 antara nasionalis dan religius? Kira-kira menurut Pak JK, apakah Golkar itu mau menjadi presiden Republik Indonesia atau hanya jadi pengikut seperti sekarang ini? Kalau mau jadi presiden Republik Indonesia, peluang berkoalisinya seperti apa? Itu. Yang terakhir, kepada Wakil Ketua Majelis Syuro, Dr. Sohibul Iman, luar biasa PKS di dalam memberikan tanggapan kepada publik, sudah ada juru bicaranya. Saran kami dari daerah memang pilihan diksi di dalam memberikan kritik kepada pemerintah itu perlu terus diperbaiki. Sebab apa? Kadang-kadang hal yang baik tapi diungkapkan dengan pilihan diksi yang tidak tepat menimbulkan ketersinggungan orang-orang tertentu. Apalagi ada buzzer yang memang dibayar khusus untuk mengcounter itu. Saya kira itu perlu kita berikan apresiasi. Terima kasih. Bahkan tinutuan pakai sambal terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Kayaknya syarat jadi kader PKS-nya harus bisa pantun ya Pak ya ternyata Pak ya. Dari Sulawesi Utara tadi Pak Sarif. Pak JK silakan Pak dijawab Pak.
Sekarang lagi digaungkan ini koalisi nasionalis religius Pak. Posisi Golkar gimana Pak? Iya, pertama tadi posisi para mantan presiden, wakil presiden, tentu mungkin diundang, mungkin hadir juga kalau PKS undang. Ya, karena saya diundang, saya datang gitu kan. Walaupun memang mantan presiden Megawati ketua partai, Pak SB juga mantan ketua partai, seperti saya juga mantan ketua partai. Jadi bisa saja mungkin Pak Jokowi diundang, Pak SB diundang mungkin hadir, mungkin Pak Tri bisa hadir. Jadi ya asal ada kesempatan itu dicoba saja seperti itu. Soal koalisi nasionalis religius, sebenarnya partai-partai sekarang hampir sama semua ideologinya. Nasionalis religius. Yang dianggap partai Islam seperti PKS, atau PKB atau PAN, partai nasionalis seperti PDIP, Golkar dan sebagainya. Tapi kalau dalam pelaksanaannya, kadang-kadang Golkar lebih duluan merayakan Maulid daripada PKS, gitu kan? Atau lain-lainnya, halal lebih halal, tapi Natal juga, gitu kan? Itu semua orang menuju nasionalis. Tapi kalau orang dikatakan PKS itu partai agama, diprotes juga, dan nasionalis juga. Ya sebenarnya sudah hampir sama semua sudah partai-partai tujuannya. Semua bukan mengaku, artinya menjalankan nasionalis religius. Karena itu ya mereka siap berkoalisi. Berkoalisi itu politis jadinya. Tawar-menawar. Banyak orang tanya begini saya, Pak JK, apakah tahun ini tahun politik panas? Oh tidak, tahun ini tahun yang romantis. Kenapa tuh Pak? Karena semua orang ingin mencari pasangan, ingin pacaran, keliling cari pasangan, cari koalisi. Jadi semua mencari yang cantik dan gagah gitu kan. Saya persis orang pacaran sekarang. Bicara ke sini bagaimana kita, bicara ke sini mudah-mudahan kita bisa. Semua insya Allah. Jadi nanti akhir tahun mungkin sudah ada kelihatan siapa yang bisa berpacaran gitu, bisa berpasangan. Jadi tahun ini tahun paling aman. Jangan 2003 mungkin agak panas, tapi 2002 sangat romantis. Sangat romantis. Banyak lobi-lobi, banyak undangan makan. Tentu imam diundang makan ke sini, ngomong-ngomong, tes-tes pendapat, bagaimana kalau kita sama-sama. Cek ombak Pak ya? Cek ombak. Cek ombak, itu seperti itu. Jadi soal nasionalis religius semua partai, tentu kalau kita katakan PKS itu partai agama Islam, nolak juga, ada juga anggotanya non-Islam kan. Saya di Dewan Syuro ada satu non-Islam kan. Dewan Pakar. Nah, ada dua, jadi tidak bisa mengatakan bahwa itu partai Islam. Jadi memang begitu untuk memperluas. Ya, seperti itu. Sama dengan PKB di Timur, di Papua ada ketuanya orang Kristen. Itu bagus sebagai nasionalisme. Seperti itu. Dan itu dijalankan secara bersama-sama. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan boleh untuk Pak JK. Pak Sohibul tambahannya Pak. Tadi juga dari Sulawesi Utara mengomentari soal penunjukan jubir ya Pak ya sekarang. Iya, terima kasih. Iya, saya sedikit nambahkan Pak JK tadi. Memang sebetulnya PKS ini kan karena partai yang resmi di negara kita. Ini udah pasti PKS ini pasti terbuka keanggotaannya terhadap semua warga negara Indonesia gitu. Dan ya kemarin Dewan Pakar sepertinya menjadi berita yang cukup menarik perhatian ya. Tapi sesungguhnya keterlibatan non-muslim di PKS itu sudah sejak Partai Keadilan itu ada ya sudah terlibat. Di Papua itu ketua DPD non-muslim beberapa kabupaten kota. Bahkan kalau anggota DPRD di Papua itu di periode saya kemarin jadi presiden partai, ini tolong nanti dikoreksi, kalau nggak salah di Papua itu ada dari 56 anggota DPRD PKS, itu
43-nya non-muslim. Jadi PKS itu sudah demikian ya, mempraktekannya. Tapi karena itu di daerah mungkin tidak menjadi isu nasional. Makanya ketika kemarin ada 2 anggota Dewan Pakar yang non-muslim di PKS menjadi berita karena itu sifatnya nasional. Jadi demikian ya, PKS memang sangat terbuka demikian dalam konteks keanggotaan seperti itu. Saudara Sarip, saya setuju ya bahwa memang sejauh ini juga kita tekankan bahwa para jubir PKS ini di dalam berbicara di publik itu ya harus menggunakan diksi-diksi yang pas gitu ya. Yang itu bisa dipahami oleh lawan bicara ya. Terutama yang kita berikan kritiknya ya, dalam hal ini pemerintah. Ya. Kadang-kadang memang kalau diawali dengan sebuah diksi yang tidak pas, ya dia sudah menolak duluan gitu. Tidak mau mendengarkan pendapat kita. Tetapi kalau kemudian kita pakai diksi yang enak, orang bisa mendengarkan kita dan setelah itu dia pahami. Ya, saya yakin yang bersangkutan akan mempertimbangkan apa yang menjadi pendapat PKS. Saya kira kita perlu mencontoh Ustadz Dasad Latif nih. Beliau ini bisa ceramah di hadapan Pak Jokowi, di hadapan Panglima TNI dan sebagainya dengan menggunakan diksi-diksi yang ya orang tidak merasa sedang dinasehati padahal isinya nasihat semua gitu. Begitu ya Ustadz Dasad ya. Tadi beliau juga bercerita tentang itu. Nah, tapi saya ingin memberikan satu catatan Saudara Andromeda ya, bahwa kita sebagai oposisi tentu ya perlu ya berbicara dengan diksi-diksi seperti itu. Tetapi dalam konteks demokrasi tentu tidak boleh satu arah. Jadi kita sebagai oposisi tentu kita pertimbangkan diksi-diksi itu. Tetapi juga kita berharap bahwa pihak pemerintah juga memiliki kedewasaan di dalam berdemokrasi. Siap menerima pendapat apapun. Bahkan yang diksinya tidak baik pun dia harusnya siap menerima. Gitu. Nah ini tentu sikap seperti itu akan ada kalau ada kedewasaan dalam berdemokrasi. Bahwa berbeda dalam demokrasi itu adalah sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Jangan berbeda kemudian dianggap memusuhi. Nah ini kalau sikap seperti ini ada di pemerintah, itu akan menyebabkan kematian demokrasi. Ini ada sebuah buku yang baru ya walaupun diterjemahkan, sebetulnya buku itu sudah 3 tahun yang lalu, How Democracy Dies. Ya. Bagaimana demokrasi mati? Salah satunya itu adalah kalau pemenang, the ruling party, itu kemudian memandang oposisi itu sebagai musuh. Dan berpikir selalu zero sum game. Kalau tidak ikut dia, dikriminalisasi. Nah kalau seperti ini, maka demokrasi akan mati. Kalau sekarang enggak kan Pak? Kenapa? Sekarang enggak dipandang sebagai musuh kan? Ya kita berharap begitu. Ya. Nah karena itu kalau saya ingin melihat ke depan ya, mudah-mudahan 2024 kita menemukan para tokoh-tokoh politik, bukan hanya presiden, tapi saya kira para pimpinan partai politik, anggota DPR, ya, adalah orang-orang yang memiliki kedewasaan berdemokrasi. Melihat perbedaan adalah sebuah kekayaan, bukan perbedaan adalah sesuatu yang mencerminkan permusuhan. Kalau itu terjadi, saya yakin demokrasi kita akan bisa terpelihara dan akan semakin baik. Ini perlu dipertegas Pak, 2024 figur dari PKS siapa Pak? Supaya kami nyuplik medianya enak juga ini Pak. Kita sedang cari. Oh sedang cari. Nah yang berikutnya menurut saya setelah kedewasaan berdemokrasi yang juga diperlukan dalam konteks Indonesia, ke depan ini kita perlu pemimpin-pemimpin yang sifatnya solidarity maker ya. Mereka yang mampu merangkul. Jadi yang mampu membangun jembatan. Kalau tadi istilah Pak JK, dari partai yang dipersepsi partai religius, dia mampu kemudian membangun jembatan kepada partai yang dipersepsi sebagai nasionalis. Demikian juga sebaliknya. Dari yang partai nasionalis mampu membangun jembatan kepada partai religius. Ada karakteristik solidarity maker. Ya. Saya kira kalau itu tercipta, insya Allah Indonesia ke depan akan semakin baik. Terakhir, ya, saya kira pemimpin yang kita harapkan di 2024 dan seterusnya di Indonesia adalah mereka yang decisive. Ya. Dia punya ketegasan di dalam mengambil keputusan. Ya.
Memang ini agak sedikit berlawanan ya. Solidarity maker itu biasanya kadang-kadang jadi permisif gitu. Karena ingin menyenangkan semua orang, akhirnya kemudian menjadi tidak decisive. Nah, saya kira kita perlu pemimpin yang bisa menggabungkan di satu sisi solidarity making leader ya, tapi kemudian juga dia bisa decisive ya. Kalau decisiveness saya kira dalam kepemimpinan Indonesia mungkin Pak JK ini ya tiada duanya lah. Kayaknya Pak JK ini kalau sudah punya pikiran, kemudian ada kesempatan membuat keputusan langsung dibuat. Ya. Yang sekarang beredar nama-namanya sudah ada Pak yang sesuai dengan kategori PKS? Ya walaupun belum memenuhi seluruhnya tapi ada lah. Ada ya Pak ya? Saya terkesan Pak JK dengan keputusan Pak JK dulu ketika banjir 2018 yang ke Cengkareng itu, Bapak langsung bikin keputusan dan itu ditinggikan jalan itu dan alhamdulillah hanya dalam 8 bulan kemudian jalan itu terbangun dan sampai hari ini saya kira tidak ada banjir lagi. Yang kedua juga ketika konversi gas ya Pak ya, dari minyak kepada gas, kebetulan saya di Komisi 7, itu sebuah keputusan yang sangat decisive. Saya kira kita perlu pemimpin-pemimpin yang seperti ini ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Luar biasa Pak Sohibul Iman, tepuk tangan untuk Pak Sohibul Iman. Pak JK, boleh Pak JK pesannya karena udah mau jelang maghrib Pak JK ya. Pesan Bapak seperti apa agar nanti menjelang 2024 kalau sudah ada event besar ini Pak, kita jangan sampai mau diprovokasi Pak, dipanas-panasi. Bapak tadi sudah bilang narasinya bagus sekali ya Pak, ini masa-masa yang romantis, sama-sama mencari pasangan, tidak ada pihak-pihak yang saling emosi satu sama lain. Pesan Pak JK seperti apa Pak? Tentu karena kita berada di forum PKS ini, maka tentu sedang mencari ini, sedang dicari dan mencari juga pasangan yang cocok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Pak Imam tentang ciri-ciri atau semangat pemimpin yang akan datang itu seperti itu dan memenuhi tadi upaya untuk mensejahterakan masyarakat seperti itu. Dan itu insya Allah pasti bisa dicapai walaupun dalam politik juga kadang-kadang sulit karena bukan hanya kita, coba di Amerika memilih Trump yang begitu tidak jelas apa maunya, tapi terpilih sebagai presiden Amerika yang besar begitu menyerang kongresnya sendiri. Mudah-mudahan tidak. Jadi demokrasi juga berbahaya apabila terlalu bebas begitu kan, seperti itu. Nah karena itu apa yang di kriteria, jadi saya setuju bahwa dibikin kriteria dulu, baru bagaimana cara memilih sesuai dengan kriteria itu. Ada batasan-batasan dulu kriteria yang patut disetujui bersama dan itu kita sepakati bersama. Luar biasa, tepuk tangannya kepada Bapak Yusuf Kalla yang sudah hadir di Rakernas hari pertama PKS. Pak Sohibul Iman terima kasih banyak. Jadi untuk menjaga keutuhan NKRI, persatuan dan kesatuan itu bukan dari kelompok, bukan dari para tokoh bangsa, tapi dari diri kita sendiri. Agar ke depan menjelang tahun pemilu nantinya 2 tahun lagi semua bisa berjalan damai. Tidak ada yang dipecah belah oleh segelintir pribadi yang ingin ontram-ontram. Kita jauhkan hal itu. Sepakat PKS tetap menjadi partai keadilan sejahtera tadi, taktis dan juga praktis kata Pak JK tadi ya. Saya Andromeda Mercury, terima kasih banyak, mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada MC, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.